Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh disapa oleh Tuhan, dijumpai oleh Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam kekuatan dan kebaikan yang Tuhan percayakan bagi kami boleh menikmati hidup pemberian Tuhan dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-kebaikan Tuhan menuntun perjalanan hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan apa yang telah Tuhan ikat dalam kehidupan kami dengan Tuhan, janji penyertaan Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Pada saat ini, jika Tuhan menjumpai kami melalui firman-Mu, ajarkan kami boleh tunduk dan belajar pada kehendak Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada dan kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama. Karena itulah panggilan hidup kami. Apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, panggilan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yaitu membawa kebaikan Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan dan melakukan kebaikan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup dengan sesama kami. Nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Tuntun hamba-Mu dalam kekurangan dan keterbatasannya. Firman Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk disampaikan, karena Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami, mengajarkan kami untuk melakukan menurut kehendak Tuhan. Firman kebenaran itu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba tunduk untuk dipakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Di minggu terakhir bulan kesaksian dan pelayanan, kita akan merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan
tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, itu kepastian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dikatakan bagi kita semua, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Ya. Di minggu terakhir bulan Kaspel ini kita akan diajak untuk menyelami firman Tuhan dengan tema khotbah hari ini, dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dengan bacaan yang mendasari tadi, Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-39. Ricardo dibesarkan dalam keluarga yang miskin, hanya oleh seorang ibu. Ricardo dan ibunya tinggal di bagian timur Jakarta, di lingkungan, bukan lingkungan yang hebat, bukan lingkungan elit, bukan lingkungan yang nyaman. Ricardo dan ibunya tinggal di lingkungan lokalisasi Kramat Tunggak di Tanjung Priuk. Kehidupan mereka bukan kehidupan yang nyaman. Kehidupan mereka bukan kehidupan yang tanpa tantangan dan penderitaan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang di bawah garis kemiskinan. Itu Ricardo, seorang anak muda, bersama ibunya berjuang hidup.
Bukan menerima begitu saja, tapi berjuang hidup untuk mengalami apa yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan mereka. Punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan, penderitaan tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Tuhan. Justru di tengah-tengah kehidupan yang di bawah garis kemiskinan itu, kasih Tuhan terpancar dari sosok seorang Ricardo dan ibunya bagi para pelacur dan keluarga-keluarga mereka di daerah lokalisasi Kramat Tunggak, yang sekarang ini lokalisasi itu telah dibangun satu gedung besar yang namanya Islamic Center, dan itu terbesar di Asia Tenggara. Luar biasa. Sejenak kita tinggalkan Ricardo, kita coba melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus bagi saudara dan saya. Semua orang pasti mengalami masa sulit. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khusus bagi orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pada waktu itu, orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen bukan Yahudi, untuk memberikan satu kepastian pengharapan yang hidup di dalam kasih Tuhan. Apapun kelemahan karena ketertindasan, apapun kelemahan karena penderitaan, tidak akan pernah membuat orang percaya terpuruk sampai ke bawah. Karena dikatakan Roh Allah sampai pada permintaan kita yang kita bawa di dalam doa, sekalipun Rasul Paulus memberikan kepastian dan pengharapan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Roh Allah yang berdoa untuk kita, meminta apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Itu Rasul Paulus sedang menyampaikan, menyatakan seperti apa Allah yang mengasihi kita, seperti apa Allah yang telah memilih kita, memanggil kita untuk masuk di dalam kasih karunia Allah itu. Jadi kalau bahasa terangnya Bapak Ibu, Rasul Paulus dengan gamblang katakan kepada jemaat di kota Roma, penderitaan itu tidak akan pernah meniadakan kasih Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Benar Bapak Ibu? Penindasan itu tidak akan pernah meniadakan ikatan janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Ini bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga apapun penderitaan kita, apapun pergumulan hidup kita, justru mengajarkan Bapak Ibu dan saya untuk percaya dan berserah bahwa kasih Allah, penyertaan Allah, kuasa Allah tidak terbatas karena penderitaan, karena berbagai pergumulan hidup yang Bapak Ibu dan saya alami dalam kehidupan ini. Ini Rasul Paulus menyampaikan penghiburan ini, kata-kata penguatan ini bagi orang-orang Kristen di kota Roma, agar mereka memahami bahwa kasih Allah yang telah dinyatakan itu adalah kasih yang sempurna dan kasih yang diikat dengan semua orang percaya untuk selama-lamanya, apapun keadaan hidup yang dialami oleh setiap orang percaya. Allah turut bekerja. Firman Tuhan dari ayat yang ke-28, saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi bukan Allah lepas tangan pada saat orang-orang percaya menderita. Jadi bukan Allah meninggalkan setiap orang-orang yang ada dalam kehidupan pergumulan hidupnya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Firman Tuhan demikian untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sekarang mendengarkan firman Tuhan ini dan kita berada pada situasi kehidupan pergumulan dan penderitaan, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Tapi justru harus lebih mendekatkan hidup kita dengan kasih yang begitu sempurna. Allah telah memberikan kepastian bagi kita. Dengan kasih yang sama kita harus menaruh harapan bahwa tidak pernah Allah diam, tapi Allah bertindak dan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara dan saya. Itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Allah percayakan terjadi. Jangan pernah ragu. Ada kebaikan yang telah tersedia dalam hidup yang kita jalani. Karena rencana Allah lebih tinggi dari rencana kita. Rancangan-rancangan hidup kita tidak akan pernah setinggi rancangan-rancangan hidup yang Allah buat dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, apapun pergumulan hidup Bapak Ibu dan saya, kalau itu jalan-jalan hidup yang Tuhan percayakan, itu tetap menjadi bagian yang Tuhan siapkan kebaikan di balik setiap peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan hidup kita atau membuat kita gelisah menghadapi tantangan dan pergumulan hidup itu. Ini firman Tuhan bagi saudara dan saya. Sampai dikatakan apapun yang ada di dunia ini, mau malaikat-malaikat, mau penguasa di atas maupun di bawah, mau kemiskinan mau penderitaan, dipastikan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Ini kita sudah punya Bapak Ibu. Ini telah dianugerahkan bagi kita. Allah mengasihi kita, dimampukan oleh Roh untuk kita mengasihi Allah. Allah mempercayakan berbagai peristiwa hidup kita, kebaikannya tetap selalu ada dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, kapan Bapak Ibu dan saya membagi kebaikan Tuhan itu bagi sesama? Ini sesuatu yang bukan sekedar tutur kata. Saya kembali ke Ricardo. Di tengah-tengah kehidupan lingkungan pelacur dan keluarga itu, seorang Ricardo tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sekalipun miskin, tapi Tuhan menyentuh kehidupannya untuk menjadi berkat bagi anak-anak pelacur dan mantan pelacur. Setiap minggu dia membantu, bahkan dia mengajak rekan-rekan atau teman-temannya yang bisa bernyanyi, yang bisa bermain musik, yang bisa menceritakan firman Tuhan. Untuk setiap minggu mereka berbagi dengan setiap anak-anak dari keluarga Kristen dalam komunitas lingkungan daerah lokalisasi Keramat Tunggak. Bekerja sama dengan seorang suster Katolik
Ricardo berbagi hidup untuk mau merangkul mereka-mereka yang menjadi sampah masyarakat. Sampai hari ini masih ada pelayanan itu Bapak Ibu. Daerah Kramat Tunggak masih dikenal dengan daerah Kramat Tunggak, sekalipun lokalisasi itu sudah tidak ada lagi. Sampai hari ini dia mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara yang hidup di bawah garis kemiskinan, menjadi sampah masyarakat karena kemiskinan, diabaikan oleh banyak orang karena sampah masyarakat, dan tidak terlalu diperhatikan karena ada banyak orang merasa kehidupan mereka lebih baik, kehidupan mereka punya status yang lebih tinggi, kehidupan mereka tidak terlalu penting bagi orang-orang di Kramat Tunggak. Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu tidak terlalu mengenal sosok seorang Ricardo, tapi ketika pelayanannya dia lakukan, dia sedang menyatakan kasih Tuhan, sekalipun hidupnya ada di bawah garis kemiskinan, tapi tidak pernah meniadakan kasih Allah untuk diberitakan kepada sesama di daerah lokalisasi Kramat Tunggak. Apa yang bisa Bapak Ibu dan saya lakukan? Tentunya semangat ini, komitmen ini tidak hanya ada di bulan Kespel. Kalau Bapak Ibu baca warta jemaat hari ini, di halaman tengah yang kuning ini ada seorang alumni STT Jakarta. Dia melayani di sini sebagai tenaga kategorial khusus untuk kaum muda, pemuda. Mereka membangun satu komunitas yang namanya Komunitas Gumul Juang di bentangan Kali Ciliwung. Ini ada ceritanya di sini Bapak Ibu. Saya tidak perlu cerita karena saya juga baca dari cerita ini, dan saya mencoba mencari sosok seorang Ronald Ekwali melalui internet. Jadi sebelum saya baca ini, saya sudah mengenal Komunitas Gumul Juang ini. Bapak Ibu dan saya bisa seperti Ricardo kalau kita memang benar-benar menghayati kasih Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saya bisa berkarya bagi banyak orang dan membagi kepedulian kita kalau kita benar-benar menghayati bahwa kasih itu telah terbagi untuk kita, dan apapun keadaan hidup kita, kasih itu tidak pernah penderitaan itu tidak pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Pertanyaan Bapak Ibu dan saya yang boleh kita renungkan hari ini untuk masing-masing pribadi kita dan menjadi komitmen kita sekaligus, apa yang mau kita buat untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan kita mau bagikan itu kepada sesama. Masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang hidup yang tidak hanya membutuhkan makan Bapak Ibu. Kebanyakan memahaminya kalau orang miskin itu kita tolong karena mereka butuh makan. Tidak sekedar itu, tapi mereka pun membutuhkan rangkulan kasih yang wujud nyatanya ada. Ricardo tidak memberikan uang karena dia pun hidup dalam kemiskinan bersama ibunya, tapi tangannya terulur untuk merangkul kehidupan para pelacur dan mantan pelacur bersama keluarganya, yaitu ketika dia hadir untuk menyatakan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas karena Tuhan selalu memberikan yang tersedia untuk apa yang diperlukan bagi setiap orang yang mau berbagi hidup dan membagi kasih Tuhan itu, apapun keadaannya. Mari, saat ini firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu dan saya, kalau orang-orang di kota Roma dikuatkan oleh Rasul Paulus agar mereka boleh percaya bahwa kasih karunia itu tidak terbatas. Hari ini Bapak Ibu dan saya dikuatkan oleh Rasul Paulus melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kasih yang tidak terbatas itu jangan diabaikan untuk diri sendiri saja untuk kita pakai.
Tapi bagilah kasih itu menjadi kebaikan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun status Bapak Ibu, karena kasih Tuhan tidak diberi dengan status tertentu, baik kaya maupun miskin. Kasih itu terbagi sempurna bagi kita. Selamat merangkul hidup orang lain, agar kebaikan Tuhan pun terasa dalam hidup mereka. Amin.